Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi sama Bu Asri. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teknik interpretasi citra pengindaan jauh. Simak yuk. Teknik interpretasi citra. Nah, apa itu interpretasi citra? Artinya adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra. Kita kaji, kita analisis, tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi dan juga menilai arti pentingnya suatu objek. Langkah-langkah dari interpretasi citra ada 3. Yang pertama deteksi, kemudian ada identifikasi dan analisis, kalau disingkat DIA ya, dia. Deteksi, identifikasi dan juga analisis. Tahapan pertama adalah mendeteksi, mengenali objek tersebut. Objek yang akan kita kaji, kita kenali, lalu kita buat garis batasnya atau disebut dengan garis delinease. Seperti ini misalnya ya. Ada objek-objek yang ingin kita amati. Misalnya yang pertama, objek 1, kamu buat garisnya namanya garis delinease. Kemudian kamu buat garis lagi ya. Ini ada 4 objek. Nah, kita harus menginterpretasi objek yang pertama itu apa. Kita lihat dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama ini kira-kira objek apa? Bisa kita amati, ini bisa merupakan perumahan atau pemukiman penduduk. Bedanya apa? Kalau perumahan itu cenderung lebih teratur, polanya lebih rapi, lebih tertata. Sedangkan kalau pemukiman itu lebih acak ya, lebih acak dan tidak rapi atau tidak tertata. Kemungkinan besar jadi objek yang pertama ini adalah bentuk dari pemukiman penduduk. Kemudian yang kedua ini mungkin ada sebagian dari kalian yang menyebut ini pulau atau ini adalah hutan. Ya, silakan setiap orang bisa melakukan interpretasi masing-masing, tapi harus sesuai dengan unsur-unsur tadi. Interpretasinya harus benar-benar sesuai dengan unsur interpretasi citra ya. Kita tidak bisa sembarangan menyebut bahwa ini adalah pulau atau ini adalah hutan. Hutan apa dulu ya? Kalau ini adalah hutan, betul hutan apa? Tapi hutan yang adanya di sekitar pantai atau laut. Nah, berarti hutan apa kira-kira? Hutan mangrove atau hutan bakau ya. Jadi yang kedua ini adalah objeknya yaitu hutan mangrove. Kemudian yang ketiga, bentuknya petak-petak atau kotak-kotak. Apakah ini sawah? Oh, bukan. Kenapa bukan? Karena ini adanya di sekitar pantai atau laut. Maka ini bisa disebut dengan tambak. Seperti itu ya. Jadi bukan sawah karena ini adanya di sekitar pantai. Berarti yang nomor 3 ini adalah tambak. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 ini kalau dilihat dari warnanya gelap ya, warnanya gelap, kemudian teksturnya halus ya. Ini bisa menandakan perairan danau seperti itu ya. Nah, kita lakukan lagi delinease. Nah, seperti ini. Ini kira-kira objeknya apa? Ini objeknya apa? Dan juga objeknya apa? Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya bentuk-bentuk dari citra foto berikut. Ini industri, ini sekolah, ini rumah, ini toko, ini jalan, ini juga lapangan. Bagaimana Bu untuk membedakan rumah dengan sekolah? Kalau rumah biasanya atapnya ukurannya lebih kecil, sekolah itu lebih besar daripada rumah dan dia biasanya berbentuk seperti letter O, letter U atau letter L dan tengah-tengahnya biasanya ada lapangannya. Industri atapnya lebih lebar, lebih besar dibandingkan dengan atap rumah. Kemudian warnanya biasanya silver atau abu-abu ya, biasanya atasnya berupa asbes. Toko biasanya memanjang, kemudian berada di daerah yang strategis ya. Toko atau ruko biasanya di pertigaan jalan atau di perempatan jalan atau di pinggir jalan. Ini jelas kelihatan ya, ini lapangan kosong karena ini berupa rumput-rumput. Kemudian
kita akan melakukan mengidentifikasikan objek-objek. Bisa dilihat dari karakteristik objeknya. Yang pertama dilihat dari ciri spektral, yaitu ronanya seperti apa, warnanya apa, teksturnya apa, ciri spasialnya, bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana, polanya, situs dan juga asosiasinya. Kemudian ciri temporal, ada bayangannya atau tidak. Nah, ini ada 9 unsur interpretasi citra. Ada rona, warna, kemudian ada bentuk, ada ukuran, ada pola, bayangan, tekstur, situs, dan juga asosiasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama rona. Rona ini ada cerah, ada juga gelap. Ya, tingkat kegelapan atau kecerahan pada objek. Perhatikan di sini ya, pada objek ini kelihatan. Nah, ini pantai pasir, ini warnanya cerah. Kemudian di sini ada gradasi warna dari perairan. Nah, ini cerah ya. Nah, ini warna cerah ini menandakan berarti lautnya atau perairannya dangkal. Kemudian yang gelap ini menandakan perairannya lebih dalam. Kemudian warnanya sesuai dengan citra pada objek ini di sini ya. Warna ini apa sih? Ini bukan jalan ya, tapi ini adalah sungai irigasi. Warnanya kok nggak biru Bu? Ya karena ini airnya mengandung lumpur ya, karena di sini banyak sawah. Kemudian aliran dari sawah ini menuju ke sungai irigasi sehingga cenderung keruh airnya, jadinya warnanya nggak biru tapi agak keruh, agak kecoklatan atau krem. Kemudian tekstur itu ada objek yang teksturnya kasar, sedang dan juga halus ya. Contohnya yang kasar itu misalnya hutan, yang sedang itu rumput ilalang, kemudian yang halus itu contohnya adalah air. Seperti ini misalnya ya, ini air teksturnya halus, ini pohonan teksturnya kasar ya. Ini atap warna merah tua gentengnya. Nah, kemudian ini pohonan warna hijau dan seterusnya, sesuai dengan fakta yang ada pada citra tersebut. Kemudian di sini juga kelihatan ya, perumahan penduduk teksturnya kasar, ini pepohonan atau vegetasi pun sama teksturnya kasar. Dan ini juga sama, pepohonan atau vegetasi teksturnya kasar, beda dengan ini air ya. Air teksturnya halus. Kemudian bentuk pada objek. Misalnya atap rumah bentuknya persegi panjang, ini sekolah bentuknya letter O, misalnya seperti itu. Ukuran ya, menandakan jarak atau luas, volume dan seterusnya. Nah, ini adalah sungai ya, ini sungai. Kemudian ini adalah jalan, ini jalan juga, ini jalan layang. Nah, ini lebar sungai, ini sungai lebih lebar ukurannya daripada lebar jalan. Nah, seperti itu. Kita tidak mungkin bisa mengukur ini berapa panjangnya atau berapa lebarnya, tapi kita bisa mengetahui perbandingannya ya. Jadi lebar sungai, ini sungai jauh lebih lebar berapa kali lipat daripada lebar jalan. Kemudian di sini ada bangunan tampak ya, bangunan di sini bentuknya persegi panjang, dilihat dari atapnya. Kemudian di sini ada rumah tinggal. Bedakan dengan gudang ya, atap gudang atau pabrik itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan atap rumah penduduk. Kemudian pola. Nah, di sini pola aliran sungai alami itu polanya memanjang, berkelok-kelok dan juga dia bercabang, memiliki cabang. Kemudian di sini juga sama ya, sungai alamiah. Nah, di sini pola pemukiman penduduk lebih teratur dan juga lebih tertata. Situs, letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya misalnya hutan bakau, situsnya atau posisi letaknya ada di sekitar pantai. Kemudian di sini tambak juga sama ya, tambak situsnya ada di sekitar pantai. Nah, kemudian asosiasi, keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Misalnya sungai irigasi berasosiasi dengan bendungan dan seterusnya. Misalnya di sini ya, pada citra ini nampak bahwa ini sungai berasosiasi dengan rumah penduduk ya. Nah, karena di sini arti dari asosiasi
bisa diartikan berhubungan, berdekatan, atau berdampingan. Nah, di sini sungainya berdampingan dengan rumah penduduk. Kemudian jembatan itu berdekatan dengan jalan dan juga dia berada di atas sungai. Maka jembatan itu berasosiasi bisa dengan jalan, bisa juga dengan sungai. Kemudian di sini pada citra ini kelihatan ya, pantai sudah jelas berasosiasi dengan laut. Kemudian di sini juga ada jalan berasosiasi dengan pantai. Dan ini sawah berasosiasi dengan sungai irigasi. Kemudian di sini jalan berasosiasi dengan pemukiman penduduk. Kemudian bayangan, hanya objek tertentu yang memiliki bayangan, yaitu objek-objek yang memiliki ketinggian. Tidak semua objek punya bayangan ya, hanya yang memiliki ketinggian. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini juga kelihatan pohon-pohon ini tinggi sehingga dia memiliki bayangan. Nah, kemudian di sini juga kelihatan gedung-gedung bertingkat yang tinggi dan dia memiliki bayangan. Ini juga ada jalan layang memiliki bayangan juga. Ini juga sama, jalan layang memiliki bayangan ya. Ini gedung bertingkat juga ada bayangannya. Nah, ini juga ya gedung-gedung yang tinggi luar biasa ya, bayangannya kelihatan jelas banget ini ya. Bayangan-bayangan dari gedung-gedung bertingkatnya. Ini juga sama ya, kelihatan bayangannya. Nah, ini adalah bayangan. Nah, di sini juga kelihatan ya menara atau tugu. Nah, memiliki bayangan. Nah, kamu bisa menunjukkan ya mana saja objek-objek yang mempunyai bayangan. Nah, seperti ini ya, ini jelas sekali terlihat stadion, gedung-gedung bertingkat ini memiliki bayangan-bayangan. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.